Bocin, hari ini kita masih ngobrol dengan teman-teman dari Begundal Hijrah. Ya kalau kemarin yang kita ajak ngobrol kan masih muda. Nah yang kita ajak ngobrol ini udah agak berumur. Tawa. Nih ada Abah, ada Kang Dedi. Nih gua agak kaget kok. Katanya kan anak muda yang kemarin, tiba-tiba ada yang sudah berumur lah, ya kan? Ya sama gue tapi lebih tua dia lagi dia. Nah, kenapa ikut komunitas hijrah ini? Emang dulunya Begundal berdua nih? Gitu. Ya, gitulah ya. Merasakan bahwa pernah melalui hal itu lah ya. Betul. Sudah beberapa kejadian gitu kan. Nah, saya sebetulnya perkenalannya berawal dari Facebook. Dari Facebook. Tahu ada Begundal ya. Sementara saya lebih fokus ke modifikasi kan. Custom kayak gini. Pas lihat, ini mungkin saya tanya ini klub atau wadah kayak paguyuban gitu kan banyak juga. Pas setelah saya dapat kontak awalnya dari Mang Budi, dia lebih kayak gitu. Nah terus tiba-tiba ngeliat lagi, figur ini berarti banyak juga gitu. Siapa cari tahu siapa. Ternyata yang lebih dekat Mang Budi. Nah, mungkin Tuhan ngasih jalan gitu ya. Saya merasa udah bukan ini masih menikmati sih sebetulnya di jalan. Saya motor lah ya. Kapan saya mau berubah, sedikit-sedikit lah gitu. Dia bener Bang Barko. Kita masih Japrian gitu kan, ke acara kemana, malah sama Pak Dedi sendiri kan. Jadi udah tahu tempatnya kejar gitu. Mungkin belum waktunya ketemu gitu kan. Saya pertama-tama lihat itu logonya ngeri banget gitu. Satu. Bener hijrah gak sih? Enggak. Lihat ke logonya kan. Udah satu tengkorak pakai ini sorban pedang lagi. Iya. Jadi kayak leban arkis. Kalau orang yang belum tahu yakin, kok itu orang ngeri gitu. Lihat emblemnya kan, ya gitu. Saya awalnya dekatnya dari tahun-tahun kemarin juga kan kita suka sharing ini ya, ngobrol atau dia bikin kaos, kita juga suka spot gitu, beli gitu tahun-tahun dulu. Pas kesininya saya minta nomor kontak, dia ngasih. Nah waktu itu ada pengajian, saya malah barengan Bahajo ini. Pas ada pengajian, sekali saya nggak mau, 2 kali saya juga enggak. Soalnya apa? Saya selingan gini gitu kan orangnya, sering minum atau gimana gitu kan. Nah, terlalu sering didesak, ujung-ujungnya malu kan saya. Nah, ujung-ujungnya malu, ya udahlah kata saya. Terpaksa lah, awalnya terpaksa ya. Asli. Itu saya nggak ini asli terpaksa karena apa? Karena janji. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi minggu depan gitu ya. Iya, si L ini nggak bosan-bosannya gitu. Ceritanya jam berapa kata saya? Jam 3. Oke lah jam 3 kata saya. Saya nyemper temen ini jam 6. Nah, jam 6. Dia kontak terus, di mana bah, saya lagi di jalan. Ya, anak muda ya, nyuruh orang tua kan. Nah gitu, udahlah tahu. Malahan tuh mau ke lokasi pengajian itu juga. Dia saya elor, jadi seolah-olah nggak tahu jalan. Nyasar gitu. Iya nyasar gitu. Kenapa kata saya? Pas, udah maghrib. Bah, tunggu aja dulu kata saya. Biarin aja dia pada sholat kata saya. Nah gitu, nanggring lagi. Pas Isya asli nih. Ini cerita saya nggak ngada-ngada. Pas Isya nih ya. Bah, ini Isya kata saya. Orang-orang dia pasti lagi sholat kata saya. Mendingan makan kata saya. Bener. Jujur. Mendingan kita makan kata saya. Makanlah gitu. Nah udah makan, tunggu kata saya 15 menit. 20 menit paling lama kata saya setengah jam gitu. Udah beres makan, beres ngerokok gitu kan di pinggir jalan tuh. Ya udahlah berangkat kata saya.
ujung-ujungnya kan nyampe juga tuh Ya. pengajian. Nah pas gitu saya liatin gitu. Ujung-ujungnya belum pada sholat tuh Isya. Jadi sengaja nyantai kayaknya. saya datang, nah baru Isya, kata saya, kenapa orang belum pada sholat, kata saya. Jadi saya terus terang menghindarin sholat. Iya, masalahnya apa? Udah lama nggak dipakai, takut malu gitu Iya, kan. Wudunya gimana tuh ya, takut lupa lah gitu kan. Kata saya, wah kenapa? Ini asli jujur ini. Ini saya cerita asli. Udah menghindarin untuk sholat Iya, jamaah, iya. Emang sampai situ mereka belum pada sholat. Iya, kayak lagi ditunggu gitu Iya. kan. Kenapa? Pas saya datang ini berdua baru pada sholat gitu. Saya juga bingung. Kenapa? Kata saya. Kenapa orang-orang belum sholat? Kata saya. Ya? Sementara saya terus terang agak ngejauhin gitu. Iya. Jadi pikiran saya gini. Orang-orang itu udah sholat, udah apa kan kita nyantai ngobrol lah sama Paling anak-anak. kita pas datang gitu kan. Itu banyak di komunitas motor juga ada XTC, ada apalah gitu ya, komunitas motor Jepang gitu. Jadi digabungin gitu sama CL ini. Semua yang ada di sana. Semua yang ada di sana itu ada gitu. Saya juga heran kenapa, kata saya datang baru sholat Isya, kata saya. Ya udahlah, kata saya. Udah orang pada wudhu, silakan wudhu Pak. Ya otomatis kita kan dilihatnya tua ya, agak tua gitu. Saya liatin dulu orang-orang dong. Ya saya malu kan, takut salah kan. Dari udah lupa ya. Udah lupa itu ya. Oh dia wudhu, kata saya. Diliatin aja gitu. Oh satu gitu, dua gitu. Tapi saya yang heranin, pede juga saya lihat orang buka ini apa? Buka celana gitu. Tatonya banyak juga, kata saya gitu kan. Wah ngeri. Pas buka lagi dia jaket collar, tatonya banyak. Ya, saya juga jadi pede kan. Dia juga sholat, kenapa saya enggak gitu kan? Sama-sama tato iya. Ya. Udahlah, kata saya. Nah saya udah nunggu, kenapa nggak ada yang wudhu lagi, kata saya. Saya juga masih takut salah gitu kan. Diingetin, oh gini wudhu gini. Ya udah, ya ceritanya singkat cerita kita sholat bareng gitu. Iya. Nah dengan sendirinya dari waktu ke waktu kita juga ini dimasukin ke grupnya WA Begundal. Cuman terus terang saya jarang komen, cuman nyimak karena apa? Ini yang diinikan kan kebanyakan agama. Sementara saya orangnya selengean. Kalau saya mah kalau ngomen kalau apa adanya ya, makanya kebanyakan nyimak aja gitu, liatin orang. Ya dengan sendirinya ingetin kita juga gitu, udah tua gitu kan. Kita tersadarkan juga ya. Iya, sementara anak-anak yang lain, kata saya, di bawah kita, dia alhamdulillah gitu kan, rajin lah gitu. Kalau buka Facebook, kalau kita kan kalau buka Facebook selengean kan. Nah istilahnya barengan teman-teman, makan kalau dia pengajian lagi kata saya itu kan. Ya udahlah, dengan sendirinya ya saya suka kadang-kadang main sini gitu kan. Tapi terus terang untuk belum gitu saya. Ya makanya ya paling tidak sudah melangkah. Ya step by step lah gitu kan ya. Melangkah. Ya yang alhamdulillah waktu dulu minum tiap hari, sekarang ya seminggu sekali gitu kan. Hijrah juga. Sedikit minimal sudah ada mulai. Dia dari botol yang gede, hijrahnya ke yang kecil. Gelas kecil sekarang alhamdulillah. Nah yang gelas sirup kalau segini masih ini gelas sirup. Tapi cuma saya jujur ya, seminggu sekali, paling seminggu 2 kali kalau ada. Tapi paling tidak adalah itu tadi, dari orang nggak bisa, kata orang Jawa itu ujuk-ujuk langsung berubah makan enggak. Dan ternyata juga aku baru tahu juga bahwa ternyata komunitas Begundal Hijrah ini tidak menutup dari teman-teman komunitas lain untuk bergabung. Iya. Kan gitu ya. Iya. Tapi yang tua-tua ini kemarin, yang tua-tua bagi abang akang ini biarin, alhamdulillah. Sempat itu juga, sempat ikut masjid itu. Belum ya. Belum, masih baru ya. Berarti insya Allah nanti pelan-pelan. Kan kata saya juga, kebanyakan kalau kita ngumpul lagi sama orang-orang komunitas, kayak main ke secret temen itu,
yang disiapin bukannya kayak makanan gini kan? Iya. Yang berbau alkohol lah, Iya. gitu, seenggaknya gitu. Saya sampai malam tadi juga ada yang nawarin jam 1. Tapi paling tidak udah mulai bisa mengurangi, bisa menolak. Kalau dulu kan ini yang gue cari, kan gitu. Sekarang ntar dulu lah besok kan gitu. Malam ya, jam 1 sini, lu main katanya. Mana lu, jauh kata saya. Enggak, sini saya bete sendirian. Kenapa bukannya yang positif, kata saya kan. Sendirian kok makai katanya dipotong gitu. Aduh kata saya, enggak, saya lagi sama istri kata saya. Sebenarnya enggak, saya lagi main sama anak-anak. Apa namanya, sejak bergabung dengan begundal ini, mengenal lah paling tidak dengan begundal. Alhamdulillah. Mulai ada remnya lah, ada sedikit. Karena yang dipaksain kalau kayak motor dari asalnya Pirodol, kita depannya udah pakai cakram lah. Ya mudah-mudahan belakangnya Pirodol juga pengen double cakram gitu. Tapi paling tidak sudah punya niat. Iya. Mbak, kalau Abah sendiri gimana, Mbak? Ya hampir nggak beda jauh sama Mbak Dedi. Tiap Mbak Dedi ada, insya Allah saya ada. Diundang saya, Mbak Dedi pasti ada. Iya. Paling tidak udah mulai apa namanya, punya rasa malu. Iya, alhamdulillah. Ya benar kan? Jadi kan kalau kemarin mau diajak jamaah nunda, ya kan? Dulu sekarang mau tidak mau ikut duluan. Karena pasti mau jamaah, ya kan? Kita dengan sendirinya step by step ya. Dengan sendirinya udah ada motivasi. Oh, ya udahlah. Sementara yang terasa sama saya emang banyak ruginya. Kayak ini gigi rusak. Muka udah hancur gitu kan, lebih hancur gitu kan. Kalau dulu kan saya pakai apa pel gitu, bukannya di makan terus kalau nggak dirusakin dari si pel sama gigi nggak bakalan terasa. Ujung-ujungnya efeknya inilah tahun-tahunnya dengan sendirinya sedikit gitu. Berarti Akang berdua ini di komunitas ini lebih ke custom ya, hobinya. Berarti komunitas ini juga ada hal positif nih adalah. Alhamdulillah. Ya secara ekonomi juga bisa berjalan ya kan. Saling berbagi di minimal di komunitas ya. Kata-kata juga ada yang mesen ya kan. Kan mudah-mudahan. Kalau saya juga kalau sehari-hari mah jualan baut. Nah, tapi saya juga senang di custom. Jadi kita saling berbagi lah. Kalau ada yang butuh baut kan, kalau namanya di Facebook kan ya ada grupnya gitu. Tapi paling tidak sejak mengenal komunitas ini sudah mulai berjalan. Alhamdulillah. Tapi belum sedikit, tapi paling tidak kalau Akang berdua ini melihat komunitas ini gimana? Sisi kebanyakan dari sisi ininya positif sih. Positif. Yang kita belum pernah datang ke sini disuguhin. Terus yang diobrolin bukannya istilahnya ngawur, paling dari segi motor gimana bagusnya. Kedua ya sedikit-sedikit si L ini suka ngesisipin masalah agama. Ngingetin secara tidak langsung, saya juga ngerti lah. Dia itu istilahnya ngasih masukan tapi enggak secara langsung kayak ngobrol ini sharing Tapi kalau saya prinsip gini, jangankan seumuran si L ya, anak kecil juga kalau dia nyuruhnya baik kenapa enggak? Itu prinsip saya gitu. Selama itu mungkin ya sama Abah juga kan, bertiga malahan ya, satu lagi ini lagi sibuk mungkin. Punya apa cita-cita lah, harapan juga kita, hobi kita ya berjalan. Terus dikasih sarana lah, dia saya perlu katanya media lah gitu. Biar kita lebih gagah lah. Begundal hijau dari saya lihat itu serem-serem, apalagi kalau motornya kita ditunjang dengan itulah. Saya banyak belajar juga dari Begundal Hijrah. Ya kita berbagi lah, berbagi ilmu soal motor, yang satunya berbagi soal agama. Mengisi kekosongan lah, saling mengisi gitu kan. Di dalam komunitas Begundal ini berarti siapapun kita mengenal umur, terbuka siapapun, yang penting
ada niat untuk hijrah. Iya. Meninggalkan hal-hal yang itu ya nggak harus langsung benar-benar berubah, tapi paling tidak menunjukkan perubahan itu. Iya. Banyak lah. Dengan sendirinya. Ini yang terasa sama saya, dengan sendirinya kita jadi malu sendiri, gitu kan? Dengan anak muda ini. Iya, gitu kan. Nah, kalau kita kesannya memang dia enggak, kita kan jadi bengong sendiri. Terus ya apalagi yang diomongin masalah agama, kita kan jadi bego amat kata saya udah tua gini gitu kan. Sisa umur. Jadi ketika ada sisa umur itu ada kelihatan jalannya, kenapa nggak jalan? Ada ruginya, nggak ada ruginya. Oke lah Kang, moga-moga cepat benar-benar bisa jadi dalam komunitas Begundal ini benar-benar bisa membuat orang untuk semakin lebih baik lagi. Amin. Terus juga customnya jalan, bisnis apapun yang di dalam komunitas ini bisa berjalan dengan baik, bisa menampung teman-teman yang masih ragu-ragu, masih iya benar ada komunitas yang tulisannya saja Begundal, logonya mengerikan, tapi isinya mendamaikan, menyejukkan, tidak mengenal umur siapapun, yang penting punya niat hijrah, niat lebih baik, tidak ada salahnya ngobrol di sini, nggak aja harus jadi anggota, paling tidak ikut ngumpul lah. Dari ikut ngumpul biar tahu gitu, oh ternyata begini ya. Gitu. Oke Sobat Coachin, kita udah ngobrol tadi, kapan-kapan kita akan ngobrol lagi karena masih banyak teman-teman komunitas ini yang belum sempat kita temuin. Insya Allah kita ketemu, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.